Oke, baik. Di sini saya Junaidkan Putri, 3 digit terakhir 342. Saya akan presentasikan modul ajar saya. Oke, di sini yang pertama modul ajar saya. Eh, Nah, nama penyusun saya sendiri, Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Kutorejo, tahun pelajaran 2005-2006, mata pelajaran IPA, fase B kelas 4. Topiknya gaya magnet, di sini saya mengalokasi waktu 2 kali 30 menit, jumlah peserta didik 20 orang. Yang pertama ada di identifikasi peserta didik, kesiapan belajar, peserta didik mayoritas telah mengenal gaya di sekitar. Terus banyak siswa tertarik dengan kegiatan pembelajaran menggunakan media digital, video pembelajaran dan percobaan. Terus berasal dari lingkungan yang beragam, desa, perkantoran. Dan ini kebutuhan siswanya memerlukan auditori, visual, kinestetik agar semua terfasilitasi. Terus di sini materi pelajaran, pengetahuannya, proseduralnya, mempraktikkan gaya magnet, konseptualnya, pemahaman gaya magnet. Untuk relevansinya, magnet sangat berguna dalam kehidupan manusia. Dengan magnet, banyak alat di rumah, sekolah, dan tempat kerja bisa berfungsi dengan baik. Terus tingkat kesulitannya sedang karena mengandung konsep konsep abstrak, namun bisa dikonkretkan melalui eksperimen. Untuk integrasi nilainya, ketelitian dalam mengelompokkan benda magnetik non-magnetik, terus kejujuran dan kerjasama, struktur materinya, pengertian gaya magnet, sifat-sifat gaya magnet, dan benda magnetik. Terus dimensi profilnya sebutkan 8. Yang pertama keimanan, kedua keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kewarganegaraan, lalu penanganan kritis, kemandirian, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan kejujuran. Untuk sarana dan prasarananya, ruang kelas, laptop, LCD, proyektor, jaringan internet WiFi, alat dan bahan yang dibutuhkan sesuai dengan lembar kertas, LCD, proyektor, speaker, alat tulis, magnet, benda yang terbuat dari besi, paku jarum, dan klik kertas, gelang karet, penghapus, pensil ballpoint. Untuk sumber belajarnya, buku IPA kelas 4. KPD dan materi PowerPoint. Untuk target peserta didiknya, peserta didik reguler tipikal, peserta didik dengan kesulitan belajar, peserta didik dengan pencapaian tinggi. Untuk desain pembelajarannya, untuk di sini capaian pembelajaran saya memakai peserta didik memanfaatkan gejala kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari, mendemonstrasikan berbagai jenis gaya dan pengaruhnya terhadap arah gerak dan bentuk benda. Untuk topiknya, mengenal magnet dan manfaatnya dalam kehidupan, lintas disiplinnya di sini ada matematika dan pendidikan Pancasila. Untuk TP tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami gaya magnet, peserta didik dapat mempraktikkan sifat-sifat magnet, peserta didik dapat menganalisis benda magnet dan non-magnetik. Untuk praktek pedagogisnya, model pembelajarannya saya memakai problem based learning, pendekatan deep learning, strateginya eksperimen, diskusi kelompok, refleksi, metode pembelajarannya, demonstrasi, tanya jawab, presentasi. Untuk kemitraannya di sini ada guru dan orang tua, pemanfaat digitalnya di sini ada sosial media seperti YouTube, platform desain seperti Canva, aplikasi pembelajaran ini seperti Microsoft Office dan Word, Excel. ATP-nya, peserta didik dapat memahami gaya magnet, peserta didik dapat mempraktikkan sifat-sifat magnet, peserta didik dapat menganalisis benda magnetik dan non-magnetik. Untuk pertanyaan pemantiknya, apakah kalian pernah melihat benda yang dapat menarik suatu benda? Terus, pernahkah kalian memiliki benda yang dapat tarik-menarik? Untuk kegiatan pembelajarannya, langsung saja pada pendahuluan ini 10 menit. Guru memberikan salam, kemudian murid menjawab, terus guru menanyakan kabar, terus tadi bangun pukul berapa, terus tadi pagi siapa yang sarapan, itu namanya masuk ke komunikasi. Untuk murid bersama guru itu nanti mengecek kehadiran, terus murid menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke, terus murid mengingat kembali tentang keyakinan dan kesepakatan kelas, murid bersama guru melakukan kegiatan tanya jawab
tentang pembelajaran sebelumnya. Lalu murid diberikan pertanyaan pemantik seperti tadi. Terus murid mendengar penjelasan guru tentang materi, tujuan pembelajaran, dan alur pembelajaran. Lalu murid menjelaskan skenario pembelajaran. Lalu murid melakukan ice breaking bersama. Untuk kegiatan intinya ini ada 50 menit. Yang pertama, murid memperhatikan video ilustrasi yang ditampilkan, lalu guru menanyakan pertanyaan. Bagaimana magnet bisa menarik suatu benda? Bagaimana jika magnet didekatkan pada benda yang terbuat dari besi dan bukan terbuat dari besi? Lalu bagaimana hubungan antar gaya magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian murid mendengarkan materi penjelasan dari guru tentang konsep dasar, petunjuk dan referensi, dan memecahkan masalah yang ditayangkan dalam PPT. Terus murid mendengarkan guru dalam memberikan pertanyaan bahwa untuk membuktikan atas permasalahan-permasalahan tersebut akan dilakukan percobaan dengan menggunakan magnetik. Lalu peserta murid dibentuk 4 sampai 5 kelompok untuk melakukan kegiatan. Peserta didik murid nanti di bagian LKPD untuk melakukan percobaan. Lalu setiap kelompok dapat bimbingan dari guru untuk melakukan percobaan tentang magnet sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Lalu setelah guru memberikan bimbingan, diberikan kebebasan murid untuk melakukan percobaan. Lalu guru memberikan arahan kepada setiap kelompok untuk mengisi LKPD-nya. Lalu peserta didik melakukan percobaan kedua sifat magnet. Guru memberikan arahan cara mengisi LKPD kedua. Yang selanjutnya murid bersama kelompoknya menuliskan hasil di LKPD-nya. Lalu murid dibimbing guru mengisi LKPD setiap kelompok dan siap dipresentasikan. Lalu melakukan ice breaking terlebih dahulu. Lalu murid mempresentasikan hasilnya. Kelompok lain memberikan tanggapan dan memberikan apresiasi. Lalu guru memberikan penguatan. Murid kemudian mengambil kesimpulan dari hasil pengamatan melalui kegiatan percobaan yang sudah dilakukan. Terus guru memberikan pertanyaan pancingan lagi, apakah pendapat kalian tentang benda yang disebut magnet? Apakah magnet benar-benar benda yang unik? Lalu murid memberikan pendapat atas pertanyaan yang diberikan oleh guru. Lalu guru memberikan kesempatan jika ada murid yang ingin bertanya dan masih belum paham. Lalu di sini ada kegiatan penutup 10 menit. Murid bersama guru melakukan refleksi pembelajaran pada hari ini. Murid dan guru menyimpulkan. Murid diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan magnet kelas. Terus guru meminta murid untuk mengerjakan soal evaluasinya, lalu murid diberikan arahan apabila ada mendapatkan nilai yang kurang nanti. Terus eh, yang tuntas nanti akan diberikan tantangan dengan memberikan soal kembali. Terus murid mendengarkan informasi kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Murid bersama guru menyanyikan lagu Cublek-Cublek Suwung. Terus peserta didik dan guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan salam. Untuk kegiatan asesmennya di sini saya memakai 3 asesmen, diagnosis, formatif, sumatif. Untuk refleksinya, ini ada refleksi peserta didik seperti apa hal yang baru kamu pelajari hari ini, terus bagaimana ya hal yang paling kamu suka dalam kegiatan ini gitu. Untuk refleksi pendidiknya, apakah tujuan pembelajaran ini tercapai, terus apakah peserta didik aktif dan terlibat secara bermakna. Lalu ini ada rencana tindak lanjut seperti kegiatan penguatan, kegiatan tantangan. Dan untuk pengaiannya sendiri ini ada proyek mini, studi kasus sederhana, eksplorasi materi lanjutan, diskusi dan presentasi, dan yang terakhir ada peer teaching, yaitu tutor sebaya. Untuk lampirannya di sini ada penilaian diagnostik, ada pertanyaan apa kabar hari ini, terus rubrik penilaiannya di sini ada penilaian sikap, penilaian keterampilan. Nah, di sini nanti ada penilaian pengamatannya tadi. Mungkin ini di sini. Nah, ini ya. Ini untuk penilaian keterampilan di mana ini waktu siswa eksperimen tadi. Di mana ada 4 skor, skor kriterianya nanti skor 4 sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup, skor 1 perlu bimbingan. Terus nilai akhir keterampilan ini dihitung total skor diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, saya akan menampilkan LKPD dan media bahan ajarnya. Bahan ajar dan LKPD. Oke, di sini ada bahan ajarnya. Di sini saya membuat bahan ajar. Slide yang pertama ada ayo diskusi.
Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang terjadi jika dua magnet didekatkan? Apakah semua benda bisa ditarik oleh magnet? Mengapa demikian? Di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama menjelaskan sifat-sifat magnet, mengidentifikasi, menjelaskan cara membuat, menghilangkan sifat. Ya, ada pengertian magnet. Mungkin nanti bisa saya perbarui dengan TP-nya sesuai dengan modul ajar saya. Di sini ada jenis-jenis magnet. Magnet alami dan buatan, terus cara membuat magnet, terus cara menghilangkan sifat magnet, terus medan magnet, lalu ada pola gaya magnet, terus di sini ada pemanfaatan magnet lalu kesimpulan. Di sini juga ada untuk ini berlatihnya. Oke. Untuk LKPD-nya, di sini saya membuat LKPD. Di sini saya akan ini ada LKPD yang sudah saya buat. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik di mana ini nanti benda magnetis dan magnetis. Ini amati ini untuk individu, lalu membuat magnet ini nanti yang ini individu, ini untuk LKPD-nya. Nah, yang ini nanti kelompok buat magnet. Di sini ada alat bahan, langkah-langkah, lalu di sini ada tabel yang harus dijawab oleh siswa. Ini kesimpulan juga. Terus ini juga ada alat bahan, langkah-langkah percobaan, lalu kesimpulannya. Nah, ini ada mengenal magnet di mana ini nanti saya masukkan ke dalam soal evaluasi. Jadi nanti ini dikerjakan anu, dikerjakan per siswa, individu. Bisa? Oke, mungkin nanti bisa saya upload di Google Drive ya, karena mohon maaf ini laptop saya agak nge-lag. Oke, baik. Ini sekian presentasi dari modul ajar LKPD Tambahan Ajar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.